Halo semuanya, teman-teman mahasiswa. Ya, sekarang saya ingin menjelaskan materi tentang akuntansi. Pengantar akuntansi kali ini yaitu tentang fixed asset. Melanjutkan apa yang telah kita pelajari kemarin di kelas ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dan mungkin mereview lagi tentang materi mengenai depresiasi. Oke, depresiasi ini ya merupakan suatu mekanisme ya untuk mencatat eh, beban ya atas pengeluaran fixed asset yang telah kita lakukan gitu. Seluruh fixed asset itu dilakukan depresiasi kecuali akun tanah ya. Jadi land itu tidak didepresiasi karena tidak diketahui ya batas waktu masa manfaatnya. Oke, nah sekarang langsung saja komponen depresiasi yang harus kita pertimbangkan yaitu pertama adalah cost atau harga perolehan, kemudian masa manfaat ekonomi, nilai sisa atau estimasi nilai jual kembali ketika umur ekonomisnya sudah habis, serta metodenya. Oke. Nah, metode depresiasi ada macam-macam. Yang pertama ada garis lurus yang paling mudah nih, straight line ya. Tiap tahun dia sama. Kemudian ada saldo menurun berganda atau double declining balance. Kemudian ada metode aktivitas ya. Itu bisa berdasarkan unit produksi atau pemakaian jam kerja. Ya, intinya dia didepresiasikan berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh aktivitas tetap tersebut. Bisa berapa banyak produksi atau barang yang diproduksi oleh mesin itu atau seberapa banyak aset tetap itu digunakan. Dalam hal ini adalah pemakaian jam kerja mesin misalnya. Dan kemudian yang keempat adalah metode sum of the year digit atau jumlah angka tahun. Kita bedah satu persatu, oke? Nah, secara umum kalau depresiasi itu dicatat, kita harus menjurnal yaitu depreciation expense di debit, kreditnya adalah accumulated depreciation. Oke, kita mulai dari metode yang pertama yaitu straight line method. Line method ini paling mudah ya, kita akan membaginya berdasarkan masa manfaatnya dan kemudian depresiasi itu akan dibagi rata dari tahun ke tahun. Nah, cara menghitung beban depresiasi tahunannya adalah dengan cara memasukkan faktor-faktor yang terkait tadi ke dalam formula ini, yaitu cost atau harga perolehan dikurangi estimasi dari nilai sisa dibagi dengan total masa manfaat yang diestimasikan. Sehingga apabila kita punya contoh seperti ini, ya, kita punya contoh seperti ini di mana ada aset dengan cost 24.000 dan nilai sisa 2.000, sedangkan masa manfaatnya diperkirakan 5 tahun. Berarti jika aset itu ya didepresiasikan dengan metode garis lurus, penyesuaian atau jurnal penyusutan tahunannya adalah dihitung dengan menggunakan rumus ini. Langsung saja kita masukkan harga beli atau cost-nya 24.000, nilai sisanya 2.000 dan dibagi dengan masa manfaat 5 tahun. Sehingga secara tahunan beban depresiasinya adalah 4.400. Itu ya, jika 1 tahun penuh didepresiasi. Namun apabila mesin itu dibeli pada tanggal 1 Oktober, ya, maka untuk tahun di mana mesin itu dibeli, ya, hanya berlaku di tahun itu saja ya, karena kan katakanlah ini di tahun 2021 gitu ya, dibeli di tanggal 1 Oktober. Berarti kan di tahun ini hanya dipakai dari Oktober, November, dan Desember. Hanya 3 bulan gitu ya. Nah, bagaimana menghitung depresiasi untuk tahun 2021 itu?
ya, karena ini 4.400 tadi kan kita sudah hitung ya, itu adalah beban untuk 1 tahun penuh, ya, anual, 1 tahun penuh. Kemudian ketika ini hanya dipakai 3 bulan, ya maka 1 tahun penuh tadi kita kalikan 3/12 sehingga pada tahun tersebut 2021 itu penyusutannya hanya 1.100. Untuk tahun 2022 ya karena dia sudah tentunya dipakai dari 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022, maka pada tahun 2022 penyusutannya penuh 1 tahun, yaitu kembali 4.400. Nah, untuk tahun pertama ini berbeda. Nanti dia juga akan berbeda di tahun terakhir. Nah, ya tahun terakhir penggunaannya. Ya kan? Kalau tahun terakhir penggunaannya, kalau ini genap 5 tahun, kan? Kalau dibeli 1 Oktober 2021, ini tahun pertama gitu ya. Pertama, kedua, tiga, keempat, kelima. Nah, di tahun 2026 nanti dia hanya dipakai dari bulan Januari sampai bulan Oktober saja, sehingga nanti di bulan atau di tahun ini penyusutannya adalah Januari sampai Oktober ya, itu 9 bulan, 1 Januari sampai 1 Oktober, nanti 9/12. Kalau di 2021 itu 3/12. Seperti itu. Oke. Sekarang unit of production. Ya. Atau ini termasuk ke dalam activity method. Ya. Activity method. Unit of production. Nah, ini penyusutannya didasarkan atas pemakaian suatu aktivitas tetap, katakanlah mesin, ya, yang dia dihitung berdasarkan entah itu jam pemakaian atau unit produksi atau barang produksi yang sudah diproduksi oleh mesin itu. Gitu. Nah, cara mencari depresiasinya ya itu bukan pakai tadi. Kalau tadi kan deadline itu kan tahunan. Nah, kalau ini berdasarkan aktivitas, namanya juga berdasarkan aktivitas ya, maka depresiasinya didasarkan atas unit ya. Unit itu bisa barang yang telah diproduksi oleh mesin itu atau jam pemakaian dari mesin itu. Gitu. Jadi penyusutannya berdasarkan barang yang diproduksi atau jumlah pemakaian. Misalnya kalau tahun ini dipakai 1.000 jam ya maka didepresiasikan 1.000 jam. Kalau tahun depan dipakai 1.500 jam ya didepresiasi 1.500 jam. Nah, sebelum bisa menentukan depresiasinya maka kita perlu menghitung kan gitu ya. Per unitnya, per jamnya depresiasinya berapa atau per produk yang diproduksi itu depresiasinya berapa. Caranya adalah di sini cost ya, harga perolehan dikurangi nilai sisa sama ya kalau tadi dengan straight line ya untuk pembilangnya sama, hanya penyebutnya beda. Kalau straight line tadi kan penyebutnya adalah jumlah masa manfaat atau ya periode masa manfaat gitu ya. Kalau ini adalah total unit of production. Ya ini adalah total kemampuan dari mesin itu untuk memproduksi suatu barang. Misalnya total kapasitas mesin itu ketika kita membeli suatu mesin itu cuma bisa memproduksi 10.000 barang misalnya gitu ya. Ya maka dibagi 10.000. Atau dari total pemakaian. Jadi kalau suatu mesin bisa dipakai untuk 10.000 jam, maka dibagi 10.000. Nah, nanti kalau tahun depan itu mesinnya dipakai 1.500 jam, ya sudah. Nanti berapa per jamnya, tarif per jam, tarif penyusutan per jam dikalikan 1.000. Nah, untuk mencari contoh ya, mencari bagaimana penyusutan dengan metode activity atau unit of production, kita kasih contoh mesin tadi ya sama dengan harga perolehan 24.000 dan harga atau nilai sisanya 2.000 misalnya, mesin itu bisa dipakai dengan masa manfaat itu 10.000 jam. Gitu. Nah, pertama apa? Kita menghitung depresiasi per unit atau per jamnya itu depresiasinya berapa. Ya, sehingga ketika nanti mesin itu digunakan 2.000 jam, 2.100 jam, 1.800 jam, itu kita bisa menghitung penyusutannya berapa. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui penyusutan per jamnya itu tarifnya berapa. Nah, di sini kita tinggal memasukkan angka cost 24.000 dikurangi nilai sisa 2.000 dibagi dengan total
jam yang bisa digunakan ya, atau umurnya itu kan 10.000 jam, ya udah dibagi 10.000 jam, maka per jamnya itu adalah $2,2 per jam. Nah, ini kita sudah menghitung, ini baru menghitung ini ya, depresiasi per unitnya, per jamnya berapa. Nah, nanti untuk menghitung total beban depresiasi tahunannya, maka kita harus mengetahui tahun itu dipakai berapa jam. Misalnya, tahun 2021 misalnya ya, itu dipakai 2.100 jam. 2.100 jam. Maka depresiasinya adalah ya tinggal kita kalikan 2.100 tadi dikalikan dengan tarif per jamnya. Tarif per jamnya kan tadi udah kita hitung ya, 2,2. Itu dikali totalnya 2.100 jam. Sehingga jadi 4.620. Inilah yang kita catat sebagai beban depresiasi tahun itu. Yang nanti kita jurnal depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 4.620. Seperti itu. Oke. Das, kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Untuk double declining balance. Double declining balance adalah suatu metode penyusutan yang di tahun-tahun awal dia akan besar jumlahnya, kemudian makin menurun. Namanya double declining. Di sini ada kata kuncinya adalah declining. Nah, kata double, ini ada kata double nanti akan dicerminkan ya ketika kita menghitung tarif depresiasinya. Itulah kenapa nanti dikatakan double, kita akan tahu. Yuk kita lihat bagaimana sebuah aset tetap ketika didepresiasi menggunakan double declining balance itu seperti apa. Nah, kalau menghitung double declining balance, maka caranya adalah ya dia pertama tetap berdasarkan dari estimasi masa manfaatnya berapa. Kalau katakanlah masa manfaatnya adalah 5 tahun, ya, maka kita harus menghitung tarif depresiasinya terlebih dahulu. Caranya gimana? Yaitu 100% dibagi masa manfaatnya, misalnya 5 tahun dibagi 5, seperti itu ya. Lalu dikali 2. Nah, ini kan double tadi ya. Lalu dikali 2, harus dikali 2. Ya, clue-nya ini ada double declining. Double berarti kan kali 2. Nah, berarti tarif penyusutan tahunannya kalau pakai double declining balance itu adalah 100% kali bagi 5 itu adalah 20%, kali 2 40%. Jadi tarifnya adalah 40%. Nah, nanti cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah setiap tahun kita akan mengalihkan tarif, yaitu tadi 40%, dikalikan dengan nilai buku. Ya, nilai buku dari aset itu. Ini rumusnya ya, 40% kali nilai buku. Nilai buku itu apa? Nilai buku adalah cost dikurangi dengan total saldo accumulated depreciation. Ya, accumulated depreciation. Oke? 40% kali nilai buku tiap tahun, dan nilai buku itu adalah cost dikurangi dengan accumulated depreciation. Kita lihat. Kalau misalnya sebuah aset memiliki tadi ya, kita pakai contoh yang sebelumnya dengan nilai 24.000 cost-nya, ya di tahun pertama nilai bukunya akan sama dengan cost. Karena apa? Kan belum ada depresiasi. Gitu. Jadi 24.000 kali 40%, sehingga depresiasi di tahun itu adalah 9.600. Accumulated depreciation-nya, nah ini 24.000-nya. Accumulated depresiasinya 9.600 karena kan depresiasinya baru sekali ini ya. Jadi kalau diakumulasi ya jumlahnya masih sama. Sehingga book value pada akhir tahun adalah 14.400. Ini berasal dari mana sih? Berasal dari cost
dikurangi dengan accumulated depreciation di tahun itu. Ya, saldo di tahun itu berapa? 24.000 dikurangi 9.600. Hasilnya adalah 14.400. Nah, di tahun berikutnya atau di tahun kedua, ya, itu kita kalikan lagi. Cara menghitung depresiasinya adalah 40%. Ini tetap, tapi dikali sekarang 14.400, beda dengan tahun pertama yang 24.000. Kenapa 14.400? Karena dikalikan dengan nilai buku ya yang terakhir. Ya, nilai buku terakhirnya berapa? 14.400. Ya udah, kalikan saja. Sehingga tahun kedua itu depresiasinya hanya menjadi 5.760. Kita lihat double declining, menurun. Nah, ini kan tahun pertama 9.600 ya kan? Tahun keduanya 5.760, menurun kan? Nah, gitu. Jadi clue-nya double declining, balance double tadi yang menghitung tarifnya yang 40% tadi ya, ini kan kita kalikan 2 tadi ya. Nih, 100% dibagi masa manfaat kali 2 ini double. Declining adalah dari tahun ke tahun dia akan menurun. Seperti itu. Nah, akumulasi depresiasi untuk tahun kedua menjadi 15.360. Ini dari mana? Dari akumulasi tahun sebelumnya 9.600 ditambah depresiasi tahun ini yaitu 5.760. 9.600 ditambah 5.760, akumulasi depresiasi di tahun kedua adalah 15.360. Sehingga berapa nilai book value-nya? Nilai book value-nya tinggal 8.640. Ini dapat dari mana sih? Didapat dari cost dikurangi accumulated depreciation terbaru. Nih, 24.000 dikurangi 15.360. Hasilnya 8640. Gitu. 15.360 bisa juga didapatkan dari, ini kan nilai buku tahun lalu, ya kan? Nilai buku tahun lalu dikurangi depresiasi tahun ini. Ya, 14.400 dikurangi 5.760. Nanti hasilnya sama juga, 8640. Gitu. Jadi untuk tahun pertama ini yang di jurnal depresiasi pada accumulated depreciation. Untuk tahun kedua ini yang di jurnal depreciation pada accumulated depreciation sebesar 5.760. Nanti tahun ketiga, keempat ya akan mengikuti siklus yang sama. Ini nilai buku tahun terakhir ya masuk ke sini kali 40% sama dengan 354. Ini yang akan di jurnal sebagai depresiasi tahun ketiga. Accumulated depreciation-nya ini 15.360 ditambah 3456 ini sama dengan 18.816. Nilai bukunya sekarang menjadi hanya 5.184. Dari mana? 24.000 dikurangi accumulated depreciation di tahun ini 18.816 atau 860 nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan depresiasi tahun ini. Gitu. Nanti tahun ketiga, tahun keempat sama lagi 5184 didapat dari nilai buku tahun sebelumnya kalikan 40% sama dengan 2074 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ada yang unik dari depresiasi dengan double declining. Kita tahu bahwa nilai sisa untuk barang ini ya, kita coba lihat dari awal. Nilai sisanya itu kan 2000. Ya. Nilai sisa ini sama juga atau artinya bahwa nilai buku pada saat alat ini selesai digunakan itu 2000. Pada saat akhir periode di mana alat ini sudah selesai digunakan itu 2000. Nah, kalau tadi berdasarkan hitung-hitungan kita, ya, kalau kita pakai tarif gini 40%, ya, ternyata nilai buku di akhir itu jadi 1866. Ini udah nggak cocok nih, padahal seharusnya nilai sisanya harus 2000. Ya, nilai sisanya harus 2000. Nah, bagaimana supaya ini tidak ini bisa pas ya, supaya bisa pas
nilai sisanya juga 2000 nih. Itu caranya. Maka pada double declining, hanya ada di double declining ya ini ya. Penyusutan tahun terakhir itu biasanya dilakukan namanya forced annual depreciation atau simsalabim. Ya. Simsalabim itu dalam artian pokoknya gimana caranya supaya nilai sisanya tinggal 2000 atau desired ending book value-nya itu sesuai dengan yang kita estimasikan. Nilai sisanya itu tetap 2000. Ya. Sehingga tarif depresiasi tahun terakhir itu harusnya adalah 1110. Nah, untuk dapatkan ini gimana? Ya ini tadi, nilai buku di tahun terakhir ya 3110 ini ya. 3110. Nah, ini kan kita depresiasi berarti kan dikurangi X ya. Itu sama dengan 2000. Gitu ya. 3110 dikurangi X sama dengan 2000. Ini adalah nilai sisanya kan gitu ya. Pokoknya kita ngeset supaya nilai sisanya itu 2000. Gitu. Jadi dikurangi X sama dengan 2000. Berarti X-nya berapa? X berarti kan sama dengan 3110 dikurangi 2000 sama dengan 1110. Ini dia. Nah, ini hanya terjadi di tahun terakhir dan hanya terjadi di double declining balance. Ingat ya, tahun terakhir depresiasinya itu jangan ngitung seperti biasa, yaitu nilai buku kali tarif. Enggak. Tapi nilai buku terakhirnya berapa. Nah, depresiasinya itu disesuaikan ya supaya nilai sisanya sesuai dengan nilai buku terakhirnya itu sesuai dengan nilai sisa yang kita estimasi. Jadi pakai cara ini simsalabim. Lalu bagaimana ketika peralatan itu dibeli di Oktober, itu ya. Tapi pakai double declining balance. Nah, kalau pakai double declining balance ya, caranya tinggal apa tadi? Ini nilai penyesuaian, nilai penyusutan di tahun pertama tadi kalikan saja dengan 3/12. 9.600 ini dapat dari mana sih? Ini loh. Ini kan tahun pertama tadi ya. Kalau 1 tahun penuh kan 24.000 kali 40%. Jadinya kan 9.600. Ini kan kalau 1 tahun penuh. Nah, kalau cuma 3 bulan ya ini kalikan saja dengan 3/12. Hasilnya adalah 2.400 untuk tahun pertama. Ya, ketika dibelinya tanggal 1 Oktober. Nah, untuk tahun berikutnya gimana? Untuk tahun berikutnya ya tinggal tadi kan cara ngitung tahunannya itu tetap ya. Pokoknya 40% tarifnya. Ketika ini 5 tahun itu 40% ya. Kali nilai buku atau book value. Nilai buku. Nilai bukunya berapa? Ini tadi 24.000 cost-nya dikurangi dengan penyusutan tahun pertama tadi 2.400. Gitu ya. Tinggal dikaliin aja. 40% dikali 24.000 kurangi 2.400. Ya, 21.600. Ya, maka itu akan menjadi penyusutan tahun kedua. Penyusutan tahun ketiga sama, pokoknya 40% ya tarifnya kalau 5 tahun ya. 40% kali nilai bukunya. Pak, kalau 10 tahun gimana, Pak? Kalau 10 tahun ya tarifnya bukan 40%. 10 tahun kan berarti 100% dibagi 10 kali 2. Berarti berapa? 20. Tarifnya adalah 20%. Kalau estimasi masa manfaatnya adalah 10 tahun. Gitu. Nah, sekarang ada variasi yang lain untuk metode penyusutan. Namanya sum of the year digit. Apa? Sum of the year digit. Ya. Dengan metode sum of the year digit ini penyusutan dihitung dengan sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda.
Sum of the year digit ini mirip dengan declining balance, artinya tahun pertama depresiasinya akan lebih besar. Nah, kemudian tahun-tahun berikutnya akan menurun, gitu ya. Cara sum of the year digit, sum itu kan jumlahnya. Year itu kan tahun. Ya, digit ya berapa digitnya itulah. Ini caranya adalah rumus untuk menghitung apa namanya? Penyusutan dengan menggunakan metode ini adalah nanti apa namanya? Caranya adalah misalnya ini jumlahnya masa manfaatnya adalah 5 tahun. Misalnya gitu ya, 5 tahun. Maka nanti cara ngitungnya adalah 5 per X kali ya, 5 per X. 5 ya. 5 per X kali cos dikurangi nilai sisa. Itu 5 per X kali ini tahun pertama. Tahun kedua nanti 4 per X kali cos kurangi nilai sisa. Tahun ketiga, jadi kayak menurun ya. 3 per X kali. Nah, X-nya ini apa? Nah, X-nya ini adalah ini tadi jumlah dari angka tahun, digit tahun. Caranya gimana? Nah, kalau 5 tahun, ya 5 tahun, itu nanti mencari X-nya adalah, kan ini tahun ke-5 ya. Sorry, 5 tahun ya. Kalau 5 berarti ya 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Ya, 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Maka X-nya ini 15. Jadi tahun pertama 5 per 15 ya, kali ini ya, cos dikurangi nilai sisa. Nanti tahun kedua adalah 4 per 15. Tahun ketiga adalah 3 per 15 dan seterusnya. Kali cos dikurangi nilai sisa. Gitu. Ya. Kalau 6 tahun, 6 tahun berarti ya 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Jumlahnya berapa? Tahun pertama berarti 6 per X, tahun kedua 5 per X, tahun keempat 4 per X, dan seterusnya. Itu ya. X-nya adalah jumlah dari angka tahunnya. Kalau 7 tahun ya 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Gitu. Nah, kalau kita dulu sempat belajar matematika dasar pasti tahu ya cara menghitung deret. Sorry. Pencet terus. Cara menghitung deret itu kan kalau 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 berapa? Supaya gampang, maka pakai rumus ini. N kali N plus 1 dibagi 2. Kalau 5 tahun ya 5 kali 5 tambah 1 kan 6 ya. 5 kali 6 30. 30 dibagi 2 15. Kalau 10 10 kali 11 110 dibagi 2. Kalau 10 berarti 55 gitu. Ya. Nah, tahun pertama gimana? Tahun pertama kalau misalnya ini cost-nya 500.000 dan nilai sisanya adalah 50.000, berarti kan di sini cost dikurangi nilai sisanya kan 500 kurangi 50 berarti kan 450 ya. Berarti nanti akan dikalikan dengan basis depresiasi 450. Tahun pertama itu 5 per 15. Tahun kedua 4 per 15. Tahun ketiga 3 per 15 dan seterusnya. Pak, kalau 4 tahun ya 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. 4 tambah 3 7. 7 tambah 2 9. 9 tambah 1 10. Atau 4 kali 5. 4 kali 4 per 1 ya. 4 kali 5 20. 20 bagi 2 10. Gitu, berarti nanti 4 per 10. 3 per 10. 2 per 10 dan 1 per 10. Gitu ya. Ini dikalikan ini semua. 450 dikalikan 5 per 15. Ini kalikan 4 per 15. Ini kalikan 3 per 12. Sehingga tahun pertama 150, tahun kedua 120, tahun ketiga 90, dan seterusnya. Gitu. Kita lihat ini kayak double declining ya. Dari tahun ke tahun dia jumlahnya menurun. Gitu. Itulah cara menghitung depresiasi dengan sum of the year digit.
Oke, sekarang kita mencoba soal ya yang variasi bagaimana menghitung depresiasi dengan menggunakan berbagai metode dan barangnya dibeli bukan di awal tahun. Barangnya itu dibeli di tengah-tengah tahun, misalnya tanggal 1 Agustus. Nah, ini contoh ya. Kalau ada mesin harganya 150 dengan nilai sisa 10.000. Terus masa ekonomisnya ini 5 tahun. Misalnya ini untuk katakanlah kalau kita pakai activity method ya atau unit of production itu 20.000 misalnya. Dipakainya tahun itu 20.000 jam. Bagaimanakah jurnal penyesuaian tiap tahun? Ya. Pertama kalau kita pakai straight line. Nah, kalau kita pakai straight line itu paling gampang. Intinya dia cost dikurangi nilai sisa dibagi umur. Ya. Cost dikurangi sisa, tadi costnya 150.000, sisanya 10.000. Ya. Maka per tahun basis depresiasinya adalah 140.000. Ya, tinggal dibagi 5. Per tahunnya kan gitu. Ya. Soalnya tahun pertama 2019 itu kan ya 140.000 dibagi 5 28.000. Pak, tapi kan dibelinya Agustus tadi. Nah, kalau Agustus berarti gimana? Ya tinggal tahun pertama dikalikan dengan 5/12. Agustus dibeli berarti kan dipakainya di tahun itu di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Ya, 5/12. Maka tahun itu adalah 11.667. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk tahun selanjutnya? Tahun selanjutnya kan sudah penuh tuh. Tahun penuh. Maka ya ini jurnalnya ya. Jurnalnya itu depreciation expense. Ada accumulated depreciation. Ini jurnal tahun 2019. Nih kita entry ini. Tahun kedua ya 28.000 bulat ya. Tahun ketiga 28.000. Tahun berikutnya 28.000. Tahun kelima atau tahun terakhir di akhir-akhir penggunaan yaitu 2024 ya, dari Januari sampai Agustus ya. Sampai awal Agustus. Maka dia dikalikan 7/12. Sekarang hanya dipakai dari Januari ke akhir Juli ya atau awal Agustus, sehingga ini 7 bulan saja. Sehingga di tahun terakhir cuma 16.333. Itu. Oke, ini untuk yang garis lurus. Kalau pakainya activity atau unit of production, gimana nih? Ya, gitu ya. Kalau dipakai ya dengan yang metode yang dipakai adalah unit of production. Misalnya estimasi bahwa aset itu bisa dipakai sampai 20.000 jam. Ya. Bahwa aset itu dipakainya bisa 20.000 jam. Dan di tahun itu, di tahun 2019, itu hanya terpakai 800 jam. Berapakah depresiasi di tahun 2019? Oke, caranya tadi ya, pokoknya kita cari dulu tarif per tahunnya. Tarif per tahun tadi, cost 150 dikurangi nilai sisa 10 dibagi total pemakaian dari keseluruhan mesin itu. Dan itu bisa dipakai totalnya 20.000 jam. Berarti per jamnya adalah 7. Ya. Nah, kalau mesin itu 2019 dipakai 800 jam, berapakah depresiasinya? Ya gampang. Misalnya penyusutan adalah aktual jam mesin yang dipakai 800 kali tarif. Tarifnya berapa? 7. Gitu. Sehingga di tahun 2019 ya 800 kali 7 penyusutannya adalah 5.000
600. Ketika di jurnal depreciation expense pada accumulated depreciation itu 5.600 gitu. Oke. Nah, sekarang double declining balance. Masih dengan contoh yang sama. Bagaimana kalau double declining? Cost 150, nilai sisa 10.000, masa ekonomis 5 tahun, dan nilai sisa 10.000. Bagaimana kalau pakai double declining balance? Kita hitung dulu tarifnya, ya, karena 5 tahun berarti 100% dibagi 5 tahun, dikali 2 karena double, 40%. Ini tarifnya ya. Lalu bagaimana cara menghitung tarif per bulannya, bukan tarif per bulan. Bagaimana cara menghitung penyusutan per tahunnya? Maka tahun 2019 seperti ini. Ya. Jadi cost-nya awalnya 150.000 ya. Nilai bukunya sama dengan cost karena belum ada penyusutan di tahun awal. Kali 40%, 0,4 berarti 60.000. Karena di tahun 2019 itu baru dibeli tanggal 1 Agustus, berarti kan hanya dipakai 5 bulan kali 5 per 12. 60.000 kali 5 per 12, 25.000. Nah, maka penyusutan tahun ini adalah 25.000. Jadi tahun 2019 di jurnal depreciation expense pada accumulated depreciation 25.000. Accumulated depreciation-nya 25.000 sama dengan depresiasi tahun ini karena belum ada depresiasi tahun-tahun sebelumnya ya. Sehingga yang diakumulasi ya baru 25.000. Book value tahun ini menjadi 125, yaitu nilai buku 150 dikurangi depresiasi tahun ini 25.000. Nah, tahun kedua gimana? Tahun kedua ya 125.000 nilai buku ini ya masuk ke sini. Tuh, dikalikan 40%, 50.000. Karena tahun 2020 itu dipakai 1 tahun penuh, udah nggak ada lagi fraksi tahun ya, tidak dikali 5 per 12, 13 nggak ada lagi. Ya, ini dikalikannya ya 12 per 12 karena utuh 1 tahun ya. 12 per 12 itu kan 1 ya, jadi ya nggak perlu ditulis lah. Ini 50.000, jadi totalnya accumulated depreciation menjadi 75, yaitu apa? Tahun lalu 25, sekarang tambah 50, sama dengan 75. Berarti nilai buku berapa? Jadi 75. 75 ini dari mana sih? Kan 150 cost-nya dikurangi accumulated depreciation terbaru 75. Jadi kan 75 juga. Tahun ketiga, gimana? Nah, kayak gini. 75 ini dapat dari sini ya. Kali 0,4 ini 30. Ini 30. Sekarang accumulated depreciation-nya adalah 105. Dari mana 105? 75 tahun lalu ditambah 30, 105. Nilai buku sekarang jadi 45. Dari mana? Cost 150 dikurangi accumulated depreciation terakhir 105. Jadi 45. 45 masuk ke sini dan seterusnya. Khusus untuk tahun terakhir, nah ini ada simsalabimnya. Ya, ini ada simsalabim. Kalau kita hitung secara biasa, ya nilai buku terakhir kan 16.200. 16.200 kali 0,4 ini penyusutannya 6480. Kalau kita pasang penyusutannya itu 6480, maka nilai sisanya tidak 10.000, kurang dari itu. Gitu. Jadi gimana caranya supaya ini jadi nilai sisanya yang tahun terakhir ini jadi 10.000? Ya harus di simsalabim. Simsalabimnya pokoknya 16.200 itu kan ya, 16.200 dikurangi X sama dengan 10.000 kan gitu ya tadi ya. Nah, X sama dengan 16.200 dikurangi 10.000 sama dengan berapa? 6.200. Maka ininya jadi 6.200, bukan 64, bukan 6480. Sehingga totalnya bisa jadi 10.000 untuk book value terakhir. Nah, ingat double declining ada risiko simsalabim di akhir. Nah, inilah yang
Nanti kita jurnal ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan terus gitu. Oke, bagaimana kalau pakai sum of the year digit? Nah, ini kalau sum of the year digit pembeliannya di tengah-tengah tahun ini agak apa ya? Agak kompleks. Kompleksnya gimana? Kalau dibelinya itu pas di awal tahun, 1 tahun penuh, sebenarnya gampang ya. Tadi seperti ini. Ya. Ini bahwa ya tahun pertama cost dikurangi nilai sisa atau basis depresiasi dikali 5/15 misalnya gitu. Ya, ini untuk 5 tahun ya. Seperti itu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, seperti itu. Nah, tapi kalau dibelinya itu bukan di awal tahun, maka berbeda. Berbedanya seperti apa? Pertama memang ya udah kita hitung dulu secara normal sum of sum of the year digitnya berapa? Kan 15 ya. Kan 5 tahun ya. 5 kali 5 plus 1 per 2. 15. Nah, penyusutan per tahunnya adalah untuk tahun pertama depreciable base-nya kan 140.000. Kan 140.000. 140.000 kali 5/15 ya kan? Ini kan tarif sum of the year digitnya. Tapi karena baru dibeli tanggal 1 Agustus, maka ini harus dikali 5/12. Sehingga tahun pertama depresiasinya adalah 19.444. Nah, tahun kedua gimana? Tahun kedua kita tidak boleh langsung nanti ini tarifnya berapa dikali 4/15. Nggak boleh. Karena apa? Karena yang 5/15 baru dipakai 5/12 bagian. Baru dipakai 5 bulan nih. Belum setahun penuh. Berarti tahun 2020 nanti yang dikalikan 5/15 itu perlu digenapkan menjadi 1 tahun. Yaitu gimana caranya? Nah, seperti ini. Jadi tahun berikutnya akan terdiri dari 2 bagian. Ya. Ini 5/15 masih ada, dikalikan 7/12. Nah, sehingga tahun sebelumnya kan 5/12. Kalau ini ditambah 7/12 kan genep nih. 1 tahun. Ya kan? Jadi penyusutannya pertama adalah 140.000 kali 5/15 kali 7/12 sebesar 27.222. Nah, yang kedua, ini kan baru 7 bulan nih. 7/12 ya. Tahun 2020 kan 1 tahun 12 bulan. Nah, yang sisanya 12 bulan, sisanya 5 bulan, itu sekarang kita pakai tarif 4/15. Gitu. Karena yang 5/15 sudah habis 12 bulan. Nah, yang 4/15 hanya melanjutkan sisa dari tahun 2020. Kan 7/12-nya sudah diambil untuk tarif yang ini. Sehingga ini tinggal 5/12. Totalnya adalah 15.555. Lalu ini semua di jumlah. Hasilnya adalah tahun 2020 penyusutannya jadi 42.777. Gitu. Ya, itu ya. Nah, untuk 2021 maka mirip ya. 4/15-nya tadi baru dipakai 5/15. Ini yang 7/12-nya ada di sini. Sisanya yang 5/12 pakai 3/15. Ya, terus ini ketemu di jumlah ya jadi ini. Itu tahun ketiga lagi dan seterusnya. Dan tahun terakhir itu 1/15 ya kali 7/12. 1/15 juga ada di tahun sebelumnya. Ya, tapi hanya 5/12 gitu. Itulah metode sum of the year digit kalau barangnya dibeli di pertengahan tahun. Ya. Nah, ini tinggal kita entry nanti. Tahun pertama total depresiasinya kan 19.444. Maka ini di jurnal. Tahun kedua totalnya ini, tahun ketiga totalnya ini. Tinggal di jurnal. Oke.
Itu tadi contoh-contoh bagaimana menghitung depresiasi dengan berbagai metode dan disertai dengan penjelasan mengerjakan soal ketika aset tetap itu dibelinya bukan di awal tahun 1 Januari, tetapi di tengah-tengah tahun. Ya. Oke, sekarang kita beranjak ke bahasan berikutnya, yaitu tentang merevisi. Tentang merevisi depresiasi. Depresiasi itu bisa direvisi, teman-teman. Tapi revisinya itu tidak boleh revisi ke belakang atau merevisi yang telah lalu, itu nggak bisa. Yang hanya kita revisi adalah sesuatu yang sifatnya ke depan, gitu ya. Tarif depresiasi ke depan. Contohnya, bagaimana cara menghitung revisi? Misalnya tadi ya, sebuah mesin dibeli dengan harga 140. Terus masa manfaat 5 tahun dan residual value 10.000. Ini agak beda ya. Kalau contoh sebelumnya tadi yang depresiasi tadi kan belinya 150 di masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa 10.000. Sekarang harga belinya itu 140.000. Oke. Aset ini ternyata dalam 2 tahun sudah dipakai dan didepresiasi menggunakan garis lurus atau straight line. Itu. Nah, bagaimana cara ketika ada revisi? Nah, contohnya. Oke, sebelum ada revisi, maka kita perlu menghitung dulu ya nilai buku. Ya, kalau revisi itu kuncinya satu. Ya, tentukan harus menghitung nilai buku di awal tahun revisi. Jadi misalnya di revisi tahun 2023 ya. Maka kita harus cari tahu dulu berapa nilai buku di awal 2023. Karena itu akan menjadi basis depresiasi yang baru. Oke. Nah, contohnya misalnya kayak gini. Ya, cost-nya 140, nilai sisa 10.000 dipakainya estimasinya totalnya 5 tahun. Berarti kan per tahunnya dia 26.000 ya. Penyusutan per tahunnya itu 26.000. Dari soal sudah diketahui bahwa aset sudah didepresiasikan selama 2 tahun penuh. 2 tahun penuh. Berarti di tahun ini, katakanlah tahun ini adalah 2012 gitu ya. Maka di akhir 2011 atau di awal tahun 2012 gitu ya, nilai bukunya dia adalah, ini kan cost-nya 140 nih, cost ya ini ya, cost. Dikurangi dengan accumulated depreciation. Nah, accumulated depreciation-nya berapa? 52.000. Lu kok tahu 52.000, Pak? Kan dia sudah disusutkan atau dipakai 2 tahun. Ya kan? Dipakai 2 tahun, terus penyusutan per tahunnya kan 26.000 yang kita hitung tadi. Ini. Nah, itu kan? Nah, berarti kalau dipakai 2 tahun, total depresiasi yang diakumulasikan kan jadi 52. Ya, accumulated depreciation-nya 52. Maka 140 dikurangi 52 sama dengan 88.000. Inilah book value atau nilai buku yang akan menjadi basis depresiasi yang baru. Ya. Nah, setelah ketemu book value, ingat pertama cari book value dulu. Setelah ketemu book value, ya, baru kita hitung revisi depresiasi kalau ada. Gitu ya. Nah, ini misalnya nih di dalam kasus ini contohnya perusahaan itu merevisi ya, merevisi bahwa remaining useful life itu 8 tahun. Remaining itu kan yang tersisa. Awalnya kan tadi diprediksi nih masa manfaatnya 5 tahun. Ya. Kalau udah dipakai 2 tahun, berarti sisa dipakainya berapa tahun? Tinggal berapa tahun? Kan tinggal 3 tahun ya. Tapi ini di 2012 itu
diputuskan bahwa penyusutannya bukan aset ini itu masa manfaatnya bukan tinggal 3 tahun, tetapi direvisi ini ternyata bisa dipakai hingga 8 tahun ke depan. Ya, dari nilai sisa yang awalnya tinggal 3 sekarang menjadi 8 gitu. Terus residual value-nya juga diubah. Residual value-nya ternyata berdasarkan estimasi terbaru itu bukan 10.000 tetapi 8.000. Jadi ada dua revisi nih. Pertama revisi masa manfaatnya berubah, kedua revisi residual value. Oke, nah lalu bagaimana menentukan penyesuaian dengan kondisi yang baru ini, kondisi fakta yang baru ini? Maka caranya adalah pertama kita akan menghitung basis depresiasi yang baru. Caranya book value yang tadi kita sudah hitung 88.000, book value yang ini. Nih, 88.000. Ya, dibagi nilai sisanya kan 8.000. Nih nilai sisa 8.000. Berarti basis depresiasinya menjadi 80.000. Nah, karena masa manfaatnya jadi 8 tahun, bukan jadi 8 tahun. Masa manfaat tersisanya itu jadi 8 tahun. Awalnya tinggal 3 tahun, sekarang jadi 8. Karena masih 8 tahun, berarti tarif depresiasinya berapa? Ya udah tadi. Book value dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat yang tersisa. Book value-nya adalah di sini 80.000. Book value-nya adalah 88.000 ya. Book value-nya 88.000 dikurangi residual value terbaru 8.000 dibagi 8. Ya, 8 itu kan sisa masa manfaatnya kan. 88 dibagi 8, 88 dikurangi 8 kan tinggal 80. 80.000 dibagi 8, maka 10.000 per tahun. Itulah tarif depresiasi yang diterapkan mulai tahun 2012 hingga seterusnya. Gitu, teman-teman. Oke, itu tadi materi mengenai depresiasi ya dan kasusnya serta bagaimana mengubah depresiasi. Ya, tadi data masa manfaatnya berubah serta data estimasi nilai sisanya juga berubah. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Ya, untuk kali ini kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.